Kata aku mah rugi banget sih kalau masih buang-buang sisa air ungkepan ayam. Karena kalau dibikin menu kayak gini, bisa jadi stok lauk nasi buat 1 minggu ke depan. Jadi pertama-tama air ungkepan ayamnya aku campur sama air dan juga telur. Karena ini tuh baru keluar dari kulkas dan suhunya masih dingin, jadi aku biarkan dulu aja. Selanjutnya aku mau bikin buat cetakannya cukup pakai bekas botol air mineral kayak gini ya bun. Lanjut di wadah yang lain, campurin 9 sendok makan tapioka, tambahin tepung beras, baking powder, dan tinggal dicampurin aja air ungkepan ayam yang udah suhu ruang tadi. Aduk-aduk sampai kecampur rata. Supaya hasil adonannya tuh nggak menggerindil, jadi aku campurinnya secara bertahap aja ya bun. Nah kalau udah kayak gini, ini tinggal kita aduk lagi sampai teksturnya bener-bener halus. Supaya mastiin adonannya bener-bener bagus dan teksturnya halus, nggak ada yang menggerindil, jadi ini aku saring lagi ya. Kalau udah selesai disaring, tinggal kita pindahin aja ke dalam botol air mineral yang tutupnya tadi udah kita bolongin. Salah satu tips bikin ini supaya nggak gagal, aku saranin pakai minyak agak banyakan ya bun, dan gorengnya tuh pakai api yang besar aja. Tuang jaraknya tuh sekitar 30 cm dari minyak. Nah ini tuh kalau udah kayak gini tinggal kita lipat-lipat aja dan jadi deh. Simple, praktis, cara bikinnya gampang, dan aku pastiin gak bakal ada yang gagal lagi kalau pakai resep yang satu ini. Nah ini dia keremesan yang rasanya tuh kriuk kerapu, pokoknya enak banget. Cobain yuk resepnya. Masih banyak yang belum tahu deh kalau numis daun pandan, kemudian tambahkan daun jeruk, disusul dengan serai. Kalau udah wangi, tambahkan beras yang udah dicuci bersih, disusul dengan air santan, dan desaku kunyit bubuk biar warna kuningnya makin menyala. Nggak kelupaan, Mak Bening tambahkan sedikit garam biar rasanya makin gurih. Masak pakai api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Kalau udah menyusut, Mak Bening tambahkan desaku bawang putih bubuk. Aduk lagi aja sampai tercampur rata. Kalau udah, lalu Mak Bening pindahkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Mak Bening kukus aja selama lebih kurang 15-20 menit. Dan selamat ya, kalian baru aja berhasil bikin nasi kuning yang wangi dan pulen. Tinggal dimasukin aja ke dalam wadah kayak gini, padatkan dan letakkan di dalam piring. Untuk menu nasi kuning hari ini Mak Bening bikin yang sederhana dan simple. Mak Bening sajiin sama abon ayam aja kayak gini. Beuh. Ini aku pakai 1 ekor ayam potong. Ayam potong. Terus jeruk nipis. Bawang putihnya aku chopper. Air. Kaldu bubuk, bawang putih bubuk, garam, merica. Ini ayamnya kita marinasi semalaman di kulkas, tertutup ya. Sekarang bikin sausnya. Butter dilelehkan, sambal bangkok, sambal, bubuk bawang putih, bubuk paprika, air, madu, kaldu bubuk bawang putih goreng. Ini ayamnya udah marinasi semalaman di kulkas ya guys. Lanjut kita tepungin. Tepung tapioka. Next, ini tipsnya ya buat gorengnya biar nggak gagal dan lengket-lengket. Jadi kalian pakai api sedang dulu. Kalau udah panas, goreng ayamnya. Jangan diganggu gugat, jangan dibolak-balik, jangan dicapit-capit. Soalnya lapisan luarnya itu belum ngebentuk. Jadi kalau kalian aduk-aduk, tuh dia akan lepas. Diamin aja dulu sekitar semenit lah, kalian baru balik. Dan ini gorengnya jangan terlalu overcrowd ya, jangan terlalu penuh. Kalau udah semenit gitu dia nggak terlalu lengket lagi. Udah kalian balik aja kayak gini guys. Udah kalau kayak gini, apinya dikecilin. Terus goreng setiap sisinya itu 6-7 menit ya. Nggak perlu terlalu dibolak-balik banget. Kalau bolak-balik nanti kulitnya itu akan copot, lengket-lengket gitu. Oke, balik sekali lagi, 7 menit lagi, selesai. Jadi deh. Ini kita double fry supaya lebih crispy. Api besar, minyaknya panas banget. Ini 1 menit aja ya guys. Udah jadi ayam goreng bawang putih. Enggak. Resep ayam goreng ala rumah makan Padang. Ternyata ini bikinnya simple juga loh. Taburannya ini dimakan pakai nasi sama sambal hijau, mantap banget. Walaupun nggak diungkep dulu ya, ini rasanya tetap meresap, wangi, dan juga dagingnya ini nggak alot. Untuk ayamnya aku pakai ayam pejantan yang kulitnya tuh dilepas kayak gini. Kalau kalian pakai ayam kampung atau ayam negeri, lebih baik diungkep dulu ya. Nah, untuk bumbu halusnya ini jangan kurang, supaya nanti taburan keremesannya tuh jadi banyak dan pastinya juga gurih.
karena ayamnya kita nggak akan ungkep dulu, ini untuk telur dan juga tepung berasnya aku mau blender bareng sama bumbu marinasinya. Tapi kalau kalian mau ungkep ayamnya, berarti telur dan juga tepung berasnya kalian campur setelah ayamnya matang. Nah ini nih paling penting, marinasi sampai rasanya tuh meresap dan bikin tekstur ayamnya tuh lebih juicy. Untuk ayam pejantan ukuran sedang kayak gini, minimal banget 1 jam di suhu ruang atau bisa juga semalaman di kulkas. Dan kalau udah tinggal kita goreng deh. Ini memang wajar kalau banyak gelembung pada minyaknya karena kandungan air dan telur dalam bumbu marinasi ayamnya bertemu dengan minyak panas ya, sehingga airnya itu jadi gelembung busa dan protein pada telurnya bikin si busanya itu dia jadi susah hilang. Dan kalau tengah-tengah menggoreng, kalian bisa lihat ya, udah ada serundeng atau kremesannya tuh yang kelihatannya dia udah golden brown, udah mateng. Ini bisa kita angkat. Nah kalau ayamnya udah golden brown kayak gini, ini sisa bumbunya kita tinggal goreng sambil diaduk. Nanti dia bakalan jadi kayak kremesan, tapi rempah dan juga kelapanya bikin jadi ekstra gurih. Nah sekarang ini aku mau bikin sambal ijonya. Untuk cabai dan juga bawangnya ini kita mau goreng dulu dalam keadaan utuh, lalu chopper tapi masih bertekstur kayak gini ya. Nah untuk tomat ijonya ini aku nggak ikut halusin ya, cuman diiris-iris lalu kita tumis seperti ini. Masukkan daun jeruk untuk aroma, masukkan cabai dan juga bawang merah yang sudah dihaluskan tadi, dan tinggal beri bumbu sesuai selera. Salah besar kalau selama ini kamu kira bikin puding coklat yang enak butuh modal yang banyak. Modal sedikit aja hasilnya enak, jadinya banyak. Aku pakai Nutrijel coklat yang beratnya 30 gram. Kalau kecil-kecil pakai 2 ya. Kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir, sejumput vanili dan garam. Tambahkan 3 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan coklat bubuk. Sebaiknya gunakan coklat bubuk yang bagus dan diayak ya biar nggak ada yang bergerindil. Kemudian diaduk rata, lalu tambahkan air. Airnya banyak nih, sekitar 1700 ml. Setelah itu masukkan dulu susu kental manis, lalu tambahkan air semua yang udah aku sebutin tadi. Kalau udah selesai diaduk rata, kemudian langsung ini mau aku masak di atas api kompor. Gunakan api sedang saja sambil tetap terus diaduk ya, jangan ditinggal-tinggal sampai mendidih. Berhubung cup yang mau aku pakai nggak boleh disiram air panas, jadi aku hangatkan dulu pudingnya sebentar diaduk. Nah kemudian tuang di dalam cup secukupnya. Aku isi 3/4 aja, kemudian tunggu dingin tapi jangan dimasukin kulkas dulu ya. Yang mau simple bisa banget seduh Mayfla rasa vanila, tambahkan air sebanyak 1 gelas. Ini air panas dispenser ya, kemudian diaduk rata. Udah jadi deh, tinggal dituang secukupnya aja. Aku pakai 2 sendok makan. Berhubung fla vanilanya tadi kurang, aku mau bikin fla ekonomis rumahan. Gunakan 1 bungkus susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok maizena dan sejumput vanili. Kemudian airnya sebanyak 300 ml. Langsung mau aku masak pakai api kecil sambil tetap terus diaduk sampai meletup-letup dan hasil fla ekonomis rumahannya seperti ini nih. Nanti teman-teman tinggal pilih ya mau pakai fla yang mana. Tuang secukupnya di atas puding dan ini dia hasilnya, fla yang beli dan fla yang bikin sendiri hampir nggak ada bedanya. Berhubung cupnya tadi belum ada tutupnya, untuk tutupnya mau aku gunting sedikit. Ini untuk meletakkan sendoknya supaya nggak jatuh-jatuh ya. Kemudian ditutupkan rapat deh biar lebih menarik. Tambahkan stiker thank you. 1 bungkus Nutrijel tadi jadi 30 cup ya, bisa lebih banyak kalau wadahnya lebih kecil. Cup yang aku pakai ukuran 60 ml, beneran deh pudingnya enak banget. Kayaknya nggak ada alasan lagi deh buat kalian nggak bikin kayak gini, karena ini tuh tanpa telur, tanpa mixer dan juga tanpa oven. Jadi buat kalian yang kemarin selalu komen Kak bikin dong yang tanpa mixer atau tanpa oven, nah ini aku share resepnya ya. Pokoknya kalau kalian nggak bikin lagi nih awas loh. Ini kalau soal rasa pokoknya kalian nggak usah ragukan lagi. Ini dari tampilannya aja pastinya udah meyakinkan banget ya kalau ini tuh rasanya enak banget. Ya udah kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung buat aja. Ini di wadah kita masukin gula pasir, ini aku pakai 140 gram. Kemudian 240 gram susu cair yang full cream, bebas kalau soal mereknya ya. Kalian mau pakai merek apa aja. Nah ini diaduk sampai gulanya larut dan selanjutnya tinggal kita masukin lagi bahan keringnya. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, 50 gram coklat bubuk, 150 gram tepung terigu. Ini jangan lupa diayak ya supaya nanti hasilnya itu nggak bergerindil. Kemudian lanjut kembali diaduk masih menggunakan whisker seperti ini ya. Pokoknya sama sekali nggak menggunakan mixer. Ini diaduk-aduk aja seperti ini sampai tercampur merata. Dan selanjutnya yang terakhir tinggal kita masukin 60 ml minyak. Ini sebenarnya tuh kalau dilihat dari resepnya ya kayaknya nggak bakalan berhasil deh karena nggak pakai telur, nggak pakai SP juga, nggak mungkin deh berhasil. Tapi kenyataannya memang seperti ini resepnya. Jadi kalian nggak usah ragu kalau mau bikin ini, asalkan takaran dan juga bahan-bahannya jangan dikurangi.
ini ya. Apalagi tadi untuk baking powdernya jangan di skip. Oke, ini adonannya udah siap untuk dikukus. Untuk loyangnya ini jangan lupa dialasi menggunakan baking paper seperti ini ya. Dan ini tinggal kita kukus gunakan api sedang cenderung kecil aja, dan ingat masukinnya dalam keadaan kukusan sudah panas. Cake-nya kita sisihkan dulu dan lanjut ini aku mau bikin lagi toppingnya atau coklat ganasnya. Aku pakai 250 ml susu cair, masih menggunakan susu cair yang full cream, dan aku tambahin juga setengah sendok teh agar-agar plain atau yang tanpa rasa. Kemudian kalau udah hangat kita masukin lagi 250 gram DCC atau coklat batang, kembali dimasak lagi sampai coklat batangnya ini tuh larut atau meleleh semua ya. Dan yang terakhir tinggal kita masukin lagi 1 sendok teh margarin. Mau pakai mentega juga nggak apa-apa ya. Tujuannya ini supaya nanti toppingnya itu lebih mengkilap. Nah, ini diaduk sampai tercampur merata, dan selanjutnya tinggal kita tuang di atas cake-nya tadi. Dan toppingnya ini aku masukin dalam keadaan cake-nya udah dingin ya. Nah, ini tinggal kita masukin aja semua toppingnya tadi, dan kalau ada yang berbuih seperti ini tinggal kita tusuk-tusuk aja. Nah, ini tinggal kita diamin aja sampai ngeset, atau kalau kalian mau lebih cepat bisa masukin ke dalam kulkas kayak aku. Di sini tuh aku udah nggak sabar banget pengen motong. Ini langsung aku keluarin dari loyang. Tujuan baking papernya tuh ini ya, supaya lebih mudah pada saat ngeluarin dari loyang, karena ini tuh cake-nya nggak bisa kita balik karena takutnya nanti toppingnya ini malah rusak. Jadi kalau masang baking papernya usahakan lebih tinggi dari loyangnya ya, supaya lebih mudah atau lebih gampang ditarik. Ini cake-nya udah aku potong-potong, usahakan untuk motongnya serapi mungkin ya. Untuk besar kecilnya disesuaikan selera aja. Kalau di sini aku potong kotak aja. Nah, gimana cara pembuatannya? Beneran simple banget kan? Dan ini tuh insya Allah anti gagal. Jadi kalian jangan ragu untuk bikin ini. Semoga suka resepnya ya, dan selamat mencoba.